Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Ushul Fiqh yang beranggotakan Abdul Syahid, Nurul Gina dan saya sendiri Pujalita kepada Bapak Muhammad Arif, SPD, MPD, kami meminta izin untuk mempresentasikan makalah kami. Makalah kelompok 1 berjudul tentang Al-Quran. Yang pertama ada pembahasan tentang pengertian Al-Quran. Di sini ada 2 poin, Al-Quran menurut bahasa dan Al-Quran menurut istilah. Secara bahasa diambil dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari al-qira'ah, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Kemudian, menurut para ahli usul fiqh, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dan dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian ke pembahasan 2, yaitu surah dan ayat dalam Al-Quran. Surah bahasa Arab dari as-surah, artinya itu pagar, adalah pembagian yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 114 surah dalam Al-Quran yang masing-masing dibagi lebih lanjut menjadi ayat. Nah, ayat ini bagian dari surah. Kalau ayat ini banyak yang menyebut jumlah ayat Al-Quran adalah 6.666, tetapi dikutip dari buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran karya Abah Salma Alif sampai Ya, disebutkan jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.348 ayat, di mana 636 ditambah 112 kalimat basmalah di awal surat. Panjang surah bervariasi. Surah terpendek yaitu surah Al-Kautsar hanya memiliki 3 ayat, sedangkan surah yang terpanjang yaitu surah Al-Baqarah memiliki 286 ayat. Surah-surah juga diklasifikasikan menjadi surah Makkiyah dan surah Madaniyah, tergantung pada tempat dan waktu penurunan surah tersebut. Nah, apabila diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah itu disebut dengan surah Makkiyah. Apabila diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah itu disebut surah Madaniyah. Yang mana surah Makkiyah ini surahnya pendek-pendek dan kebanyakan atau bahkan di semua surah Makkiyah di akhir-akhir Al-Quran. Kemudian Madaniyah ini surat yang panjang di awal-awal Al-Quran umumnya. Ayat dan surah diturunkan secara berangsur-angsur, yang mana surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Syahid. Ia lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nama dan sifat Al-Quran. Yang pertama, nama-nama Al-Quran. Berikut merupakan sebagian dari nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 9. Selanjutnya, yang kedua, Al-Furqan, sebagaimana Quran surah Al-Furqan ayat 1. Terus yang ketiga, At-Tanzil, sebagaimana Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Dan selanjutnya yang keempat, Az-Zikr, sebagaimana Quran surah Al-Hijr ayat 9. Dan sebagian yang terakhir, yang kelima, Al-Kitab, sebagaimana Quran surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 2. Lanjut ke yang kedua, sifat-sifat Al-Quran. Berikut merupakan sebagian dari sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, sifat Al-Burhan. Sifat Al-Burhan yang berarti bukti kebenaran, dan Nur Mubin yang berarti cahaya yang terang, sebagaimana Quran surah An-Nisa
ayat 174. Yang kedua, sifat asyifa yang berarti obat, dan ar-rahmah yang berarti kasih sayang, sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 82. Selanjutnya yang ketiga, sifat huda yang berarti petunjuk, sebagaimana Quran surah Fussilat ayat 44. Selanjutnya yang terakhir, sifat mau'izah yang berarti nasihat, sebagaimana Quran surah Yunus ayat 57. Ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya lagi, yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda yang berarti petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, Asyifa yang berarti obat. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit hati. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. Seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Lanjut, fungsi yang selanjutnya yaitu Al-Furqan yang berarti pemisah. Al-Quran dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Dan yang keempat, dan yang terakhir, Al-Mau'izah yang berarti tadi nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Nurul Gina untuk melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya, hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak, dan yang terakhir hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum ini ada 2, yaitu mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti luas. Kemudian Al-Quran dalam menetapkan hukum. Kebijakan Al-Quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan, bertahan dalam menetapkan hukum, dan Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kehujahan Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, diketahui secara mutawatir, dan ini memberikan keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW, yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya. Yang kedua, banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Yang terakhir, mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi SAW yang membawa risalah ilahi dengan satu perbuatan di luar kebiasaan untuk manusia. Al-Quran dalil qat'i, zanni, kulli, dan juz'i. Al-Quran diturunkan secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas qat'i, yaitu pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran bersifat qat'i dan adanya bersifat zonni, yaitu relatif benar. Ayat yang bersifat qat'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna darinya. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zonni adalah lafal-lafal dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum terkandung di dalamnya dengan cara penjelasan rinci atau juz'i,
terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya. Hukum-hukum rinci ini menurut para ahli usul fikih sebagai hukum ta'abbudi yang tidak bisa dimasuki oleh logika. Kedua, penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global atau kuli, hukum umum, dan mutlak. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum, dan mutlak ini, Rasulullah SAW melalui sunnahnya menjelaskan, mengkhususkan, dan membatasinya. Sekian dari kami. Semoga dapat dipahami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.